Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Didi Hendra Onrudin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama dari John McCarthy tahun 1956. Kecerdasan buatan ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Lalu yang kedua dari Simon tahun 87. Kecerdasan buatan ialah sebuah tempat, sebuah penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang ketiga Winston dan Prendergast tahun 84. Kecerdasan buatan adalah sebuah mesin yang lebih pintar, lebih bermanfaat dan dapat memahami apa itu kecerdasan. Lalu dari Simon dalam Kusrini tahun 2006. Kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Lalu dari McLeod dan Skill tahun 2007. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama. Lalu perbedaan kecerdasan buatan dan alami. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Sedangkan kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Lalu lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang lama. Lalu bersifat konsisten. Karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Lalu dapat didokumentasi, lebih cepat dan lebih baik. Sedangkan kecerdasan alami kreatif, manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan. Sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Sejarah kecerdasan buatan. John McCarthy memiliki andil besar terhadap sejarah perkembangan AI sampai dengan saat ini. McCarthy menciptakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat disebut dengan LISP. Yang sebagian besar kecerdasan buatan saat ini menggunakannya. Setelah itu, McCarthy membuat sebuah program yang ia namakan program with common sense. Pada program tersebut, McCarthy merancang sebuah teknologi yang dapat berfungsi sebagai pemecahan masalah. Namun sekitar tahun 60-an dan 70-an, perkembangan AI sempat melambat. Hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan yang muncul pada saat ini hanya memiliki sedikit pengetahuan atau bahkan tidak sama sekali pada setiap produknya. AI muncul kembali berkembang dan telah menjadi sebuah industri pada tahun 80. Contoh penerapan teknologi sistem cerdas di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Siri, Google Assistant, Alexa, dan Cortana. Keempat, teknologi tersebut merupakan AI assistant atau virtual assistant yang dapat membantu kita melakukan berbagai tugas, seperti mencari atau membuka suatu aplikasi, menelpon, atau memberi pesan kepada seseorang, memainkan lagu, dan lain sebagainya. Yang kedua, uang elektronik. Dewasa ini pengguna uang elektronik sudah banyak sekali. Selain lebih praktis, sudah banyak layanan yang menerima pembayaran menggunakan uang elektronik.
Bank Indonesia membagi uang elektronik atau e-money sendiri ke dalam produk berbasis chip seperti Breezy milik Bank BRI atau e-money milik Bank Mandiri dan berbasis server seperti eCash memiliki provider Telkomsel. Lalu yang ketiga, robot penyedot debu. Robot penyedot debu ternyata telah dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan sehingga mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Lalu yang keempat, mobil tanpa pengemudi. Teknologi ini dilengkapi AI dan beberapa sensor sehingga dapat mendeteksi dan menghindari beberapa halangan. Selain itu, mobil akan bergerak sesuai jalur yang kita pilih dan pastinya akan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah kesimpulannya adalah kecerdasan dibagi menjadi dua, yaitu kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Adapun perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami dapat berubah karena sifat manusia yang pelupa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.